ketika seseorang terinfeksi virus dosa. Dan waktu dia datang kepada salib, di mana Yesus tergantung, di mana Yesus ditinggikan, maka pada saat itu juga virus dosa itu lenyap dari hidupnya. Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi, cintai di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya bersyukur hari ini bisa kembali lagi ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara. Ini satu kehormatan dari Tuhan dan juga kesempatan yang berharga yang pengurus di tempat ini boleh memberikan kepada saya, sehingga saya boleh dapat kembali memberitakan firman Tuhan. Dan saudara, ini kali pertama bukan berkhotbah di tempat ini tetapi ini kali ketiga, dan ini kali pertama buat saya berkhotbah bertatap muka secara langsung dengan umat Tuhan, anak-anak Tuhan, sejak pandemi corona yang menyerang bangsa kita dan kota kita. Dan saudara, ketika saya dihubungi, saya doa sama Tuhan dan saya katakan, Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya berpikir bahwa saya akan berkhotbah pertama kali bertatap muka dengan jemaat yang saya gembalakan. Tetapi rupanya Tuhan memberikan anugerah yang lain, yaitu saya berada bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Pembina. Tadi saya ketemu dengan Bapak. Saya katakan 2 kali saya ada di sini, saya tidak ketemu. Tapi hari ini saya bisa ketemu. Dan saya tanya, Bapak mau kemana? Oh, saya ada pelayanan di gereja yang lain. Oh, kalau gitu kita foto dulu. Soalnya nanti kalau tidak ketemu, saya datang kembali tidak ketemu lagi. Waduh, nanti ya kita pasti akan ketemu, saudara. Amin. Tapi ketemunya di mana? Surga. Tapi jangan dulu, saudara, ya. Saya belum mau ke surga. Oke, di sini ada Ibu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Nah, mari kita buka firman Tuhan supaya tidak berlama-lama, karena saya tidak asing bagi saudara dan saya juga percaya bahwa saudara selalu ada di dalam doa saya setiap hari. Nah, mari kita buka firman Tuhan yang pertama di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ada 2 pembacaan kita hari ini. Yang pertama di dalam Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian mari kita buka, saudara boleh tandai itu. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Tema kita hari ini adalah Injil adalah Yesus. Injil adalah Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selama kurang lebih 5 sampai 6 bulan kalau tidak salah. Kalau di Makassar itu sekitar 4 bulan lebih, kita mengalami satu pergumulan yang hebat. Sebagai hamba Tuhan saya katakan pergumulan ini hebat. Mengapa? Karena baru pertama kali kita di bangsa kita mengalami satu virus yang sangat-sangat mematikan. Dan kita sudah tahu bahwa virus itu adalah virus Corona. Dulu saya kenal nama Corona itu nama mobil. Tetapi rupanya ada virus yang juga namanya Corona. Dan saudara, virus ini begitu membawa dampak yang sangat luar biasa, secara khusus di dalam bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Dan ini cuman saudara bukan hanya dirasakan oleh para pebisnis, para pengusaha, tetapi sampai ke dalam kalangan hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya pun mengalami hal ini. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, waktu awal bulan Januari saya berkhotbah di salah satu tempat, dan ketika seseorang bercerita, Esther, dengar tidak ada satu virus yang luar biasa menyerang kota Wuhan di Cina. Saya katakan, kapan virus itu mulai? Dia bilang akhir bulan Desember, sekitar bulan Desember tahun 2019. Kok saya tidak tahu? Dan ketika pulang, saudara, saya menyelidiki, saya cari di internet, saya baca berita, dan akhirnya saya mendapat informasi yang valid. Dan kemudian pada pertengahan bulan Januari saya berkhotbah kepada jemaat yang saya gembalakan. Saya mengajarkan mereka tentang bagaimana kita berwaspada terhadap situasi ini. Dan saudara, saya tidak berpikir kalau virus itu begitu cepat berkembang. Karena pikiran saya, saudara, virus itu hanya ada di kota Wuhan dan tidak akan keluar dari kota itu. Mungkin keluar tetapi hanya seputaran negara Cina dan tidak akan keluar ke negara-negara yang lain. Tetapi apa yang terjadi, saudara, bulan Maret kalau tidak salah itu masuk ke Indonesia. Dan saudara, banyak korban yang terjatuh. Tetapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, amin, bahwa saya, saudara, kita semua masih dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita tinggalkan virus itu. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan solusi buat kita. Ada amin. Karena sudah ditemukan ada vaksin yang akan diproduksi secara massal, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kita bersyukur untuk itu. Dan dengan vaksin itu kita percaya bahwa kita akan mengalami kekebalan terhadap virus itu, sehingga kita dapat beraktivitas. Dan saya pun bisa berkhotbah lagi, saudara. Puji Tuhan. Nah, mari kita tinggalkan itu, kita masuk kepada firman Tuhan. Saudara, virus itu begitu hebat, tetapi ada satu persoalan yang lebih hebat dari virus corona, yang lebih mematikan, yang lebih menghancurkan, yang lebih membawa dampak yang bukan hanya terjadi hari ini, tetapi sampai pada masa kekekalan. Dan saudara, masalah itu adalah terjadinya broken
relation. Rusaknya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, lalu kemudian diizinkan Tuhan meninggal karena virus corona, virus itu hanya bisa merebut tubuhnya, bisa merebut kehidupannya di bumi. Tetapi virus itu saudara tidak bisa merebut hubungannya dengan Tuhan. Ada amin? Itu sebabnya ada di dalam pengajaran Yesus bahwa dunia ini bisa merebut tubuh kita, hidup kita, tetapi dia tidak bisa merebut jiwa kita. Dan saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ini sangat penting. Bahwa terjadinya broken relation, hubungan yang terputus antara manusia dengan Tuhan, bukan saja berakibat berdampak pada hari ini, tetapi itu juga berdampak pada masa yang akan datang, pada masa kekekalan, saudaraku. Dan apa yang terjadi kita melihat di dalam kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, disitulah terjadi hubungan yang terputus Adam dan Hawa dengan Tuhan. Tuhan menyuruh Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dan bukan hanya saudara Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, tetapi Tuhan memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa. Dan apa yang terjadi kehidupan Adam dan Hawa sampai kepada kita hari ini, kita mewarisi yang namanya dosa warisan. Dan saudara, di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dan saudara dari kekuatan dosa. Tidak ada, saudara. Uang, jabatan, kepintaran, kedudukan, segala sesuatu yang kita miliki, bahkan yang namanya agama, ini dia. Agama, saudara. Kalau saya bicara agama, saya akan jelaskan beda, saudara, dengan kekristenan. Kekristenan itu bukan agama. Ada amin? Ini saya mau buka kepada saudara. Memang orang berkata agama Kristen, tetapi kita percaya bahwa kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu adalah relationship, hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Orang bisa hancurkan agama Kristen, orang bisa hancurkan gereja, orang bisa menutup pintu gereja untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi orang tidak bisa merampas hubungan kita dengan Tuhan. Ada amin. Dan saudara, dimanapun kita berada, kapanpun, apapun, dalam kondisi apapun, kita punya hubungan dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat bersama bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh, manusia terpisah dari Tuhan. Dosa membuat Tuhan menyembunyikan diri kepada manusia. Dosa membuat manusia tidak bisa menghampiri Tuhan. Dosa membuat manusia tidak mampu untuk datang dekat dengan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena Tuhan itu holy, Tuhan itu kudus. Manusia yang berdosa tidak bisa menghampiri Tuhan. Tetapi saudara lihat, di dalam Alkitab kita, saudara, ada yang disebut dengan benang merah. Dari Kejadian sampai Wahyu, ada satu benang merah. Dan benang merah itu adalah karya keselamatan. Saudara lihat tindakan Tuhan. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, waktu Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa,
Sekalipun mereka dalam keadaan telanjang, mereka tidak merasa malu. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dan mereka melihat bahwa mereka telanjang dan mereka merasa malu ketika Tuhan berjalan di Taman Eden itu. Dan Tuhan memanggil, Adam, where are you? Adam, di manakah engkau? Saudara sudah membaca percakapan itu. Adam kemudian mengakui perbuatannya. Dan saudara lihat, Adam dan Hawa tidak berani ketemu dengan Tuhan. Beda sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka bisa berjalan di taman itu bersama-sama dengan Tuhan. Mereka bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka sembunyi. Jadi saudara, dosa itu membuat manusia tidak dapat berjumpa dengan Tuhan, membuat manusia malu, membuat manusia harus sembunyi. Tetapi saudara lihat, Tuhan itu Maha Pengasih. Sehingga apa? Dia yang berinisiatif. Dia yang datang mencari Adam. Adam, di manakah engkau? Dan tidak sampai di situ saudara. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi rasa malu daripada Adam dan Hawa. Ada korban, ada darah yang dicurahkan, ada binatang yang harus dikorbankan, ada darah yang dicurahkan untuk apa? Menutup aib, celah, malu, dosa daripada Adam. Saudara, jadi kalau kita belajar tentang keselamatan, sebenarnya di dalam kitab Kejadian, Allah sudah menggambarkan tindakan penyelamatan itu. Ada amin, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita buka lagi di dalam Bilangan sebelum kita masuk ke dalam Kejadian 22. Bilangan 21. Ada banyak penggambaran tentang Yesus di dalam Perjanjian Lama. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dari Bilangan 21. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular pedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah saudara, ayat ini digenapi di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 14. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa saudara? Beroleh hidup yang kekal. Saudara, kejadian yang unik terjadi di antara bangsa Israel. Selama mereka berjalan di padang gurun, saudara, tidak ada pernah mereka jumpai ular tedung. Saudara, ular tedung ini ular yang sangat berbisa. Dan tempat ular tedung ini, saudara, ada di padang gurun. Tetapi kalau saudara baca kitab Kejadian sampai Bilangan, saudara tidak pernah temukan ada ular tedung yang memagut bangsa Israel hingga mati. Tetapi peristiwa ini terjadi, mengapa saudara? Karena bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan di manakah engkau? Tuhan,
Kami tidak tak lihat penyertaan-Mu Tuhan. Kami tidak merasakan kebaikan-Mu. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelum. Dan saudara, karena dosa mereka, keraguan mereka kepada Tuhan, Tuhan mengangkat pagar ilahi itu. Dan ular-ular yang ada di padang gurun itu diperintahkan Tuhan. Untuk apa? Untuk memagut setiap orang Israel yang telah berbuat dosa. Dan apa yang terjadi saudara? Tidak ada obat. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan mereka dari bisa ular tedung itu. Sekali dipagut oleh ular itu, pasti mati. Saudara tahu, ini berbicara tentang kekuatan dosa. Ketika seseorang hidup di dalam dosa, firman Tuhan katakan Roma 6 ayat 23, pasti binasa. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa, saudara. Kebaikan tidak mampu, amal, perbuatan baik tidak mampu. Makanya saya bilang kekristenan itu beda dengan agama yang lain. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan kasih solusi. Saudara perhatikan, di dalam dosa manusia selalu ada solusi Tuhan. Amin. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia selalu memiliki solusi untuk masalah kita. Dan dia bilang kepada Musa, Musa, buatlah ular tembaga. Angkat tinggi-tinggi ular itu, supaya ketika bangsa Israel dipagut oleh ular itu, dan mereka tahu bahwa mereka pasti binasa, mati. Tetapi waktu mereka memandang kepada ular tembaga itu, mereka tidak akan mati. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu bangsa Israel kena pagut ular tedung itu, mereka melihat kepada ular tembaga itu, mereka tidak mati. Dan saudara tahu ular tembaga itu melambangkan Yesus yang ditinggikan oleh Bapaknya. Dan setiap orang yang telah terinfeksi dosa, virus dosa, betul saudara, virus dosa lebih berbahaya dari corona, ada? Iya, saudara, jangan main-main. Saudara, jangan main-main. Ketika seseorang terinfeksi virus dosa, dan waktu dia datang kepada salib, di mana Yesus tergantung, di mana Yesus ditinggikan, maka pada saat itu juga virus dosa itu lenyap dari hidupnya. Saudara, luar biasa. Ini solusi buat kematian secara kekal. Solusinya apa? Yesus. Makanya saudara, kalau bicara soal Injil, saya tidak alergi dengan yang namanya penginjilan, evangelism explosion. Terus ada lagi metode-metode, itu memang metode yang Tuhan kasih. Tetapi tahukah saudara bahwa Injil itu sederhana? Injil itu, gospel is Jesus. Kalau orang sudah alami Yesus, kalau orang sudah menikmati kebaikan Yesus, orang sadar bahwa dia mati karena dosa, tapi dia diselamatkan karena Yesus, dia memiliki hidup yang kekal, dia alami kebaikan Yesus. Saudara, kalau saudara sudah alami Yesus tanpa pun, betul saudara. Saya mau tanya adik-adik di sini, kalau punya pacar baru, senang tidak cerita sama orang yang cowok-cowok di kamar? Jangan malu karena ada ibu di sini. Saudara, waktu saya kuliah, setelah saya melewati aturan kampus, ya, kalau saudara masuk STTJ itu ada aturan. Di sini ada adik-adik saya, ada ibu di belakang, termasuk kami kuliah sama-sama. Maksudnya saya dosennya. Nah, saudara apa yang dikasih? Ketika lewati itu, saya mulai lihat mana yang tulang rusuk saya ini. Saudara, ada hamba Tuhan bilang begini,
jangan cari tulang rusuk. Dia berpedoman pada kejadian. Tuhan yang bawa tulang rusuk. Betul tidak? Tuhan bawa Hawa kepada itu juga betul sih. Artinya supaya saudara juga jangan pusing gitu. Berdoa saja, karena Tuhan yang bawa buat saudara. Tapi waktu itu saya belum paham cerita ini di Alkitab. Karena baru masuk, baru belajar Alkitab. Akhirnya saya lihat, ya Tuhan, mana yang menjadi tulang rusuk? Dan ternyata saudara, Tuhan akhirnya mempertemukan dengan orang yang tidak jauh dari saya. Satu angkatan, orang NTT sama-sama, satu denominasi gereja yang sama. Ternyata Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau dulu saya tahu, mungkin waktu saya masih SMA, mungkin sudah saya pacarin dari dulu. Tapi kenapa Tuhan bawa sampai di sini? Tuhan bilang, aku punya rencana. Dan saudara, ketika saya ngomong, aku suka padamu, saudara, ternyata dia jawab apa, saudara? Tunggu. Saudara, waktu bilang tunggu itu suatu hal yang paling berat. Dilan katakan rindu itu berat. Kalau saya bilang tunggu itu berat. Saudara, berapa lama dia jawab? Saudara, bukan sebulan, hampir 5 bulan lebih, saudara. Dan 5 bulan itu saya rasa seperti 5 tahun. Dan akhirnya saudara, dia jawab. Dan kemudian saat itu juga berita tersebar. Saya di asrama tinggal dengan teman-teman. Saya tidak tahan untuk cerita itu. Mengapa sih ini satu berita sukacita? Sudah 5 bulan, bro. Saya tahan. Lutut ini sudah jadi hitam, berdoa. Ingat, saudara, jangan main-main dengan pasangan hidup. Amin. Sekali kau pilih yang terbaik. Dan saudara harus pilih di dalam doa, kalau bisa tambah puasa. Betul, saudara, jangan main-main. Sebab pasangan hidup itu menentukan perjalanan saudara ke depan. Ada amin. Sekali saudara salah pilih, yang tidak cinta Tuhan, yang tidak seagama, sekeyakinan dengan saudara, itu sangat berbahaya. Dan saudara, akhirnya saya cerita dengan teman-teman. Saya cerita, mengapa? Karena saya alami sendiri. Saudara, kalau saudara alami Yesus, saudara tidak akan pernah menahan untuk cerita sama orang. Amin. Amin. Nah, saudara, mau kita tinggalkan itu. Mari kita lihat. Ini saya masuk pada poin khotbah saya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 22 tadi, kata anak yang tunggal itu juga sama. Artinya Tuhan sudah menampakkan satu gambaran dalam kisah hidup Abraham. Abraham punya anak cuma satu, ditunggu 25 tahun. Waktu Abraham umur 75, Tuhan berfirman, engkau akan punya anak. Dan kemudian Abraham harus menunggu itu sampai umur yang ke-100, baru Tuhan kasih anak buat Abraham. Saudara tahu Abraham cinta sekali anaknya. Kasih dunia Abraham itu hanya ada pada Ishak. Dia sangat mengasihi Ishak. Itu sebabnya kalau saudara baca, Tuhan berfirman, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi itu, persembahkanlah kepadaku. Saudara, gambaran tentang persembahan Ishak kepada Tuhan itu juga sama. Gambaran Bapa Surgawi memberikan anaknya yang tunggal, dikorbankan, dipersembahkan untuk memuaskan hati Bapa, supaya saya dan saudara diselamatkan. Amin. Dan saudara, mari kita lihat lanjut, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, saya masuk pada poin khotbah saya hari ini. Kalau Injil itu Yesus, maka kalau kita belajar tentang Yesus, apa yang Yesus sudah kerjakan, maka ada dua hal yang menonjol, yaitu kasih-Nya dan keadilan-Nya. Kalau saudara lihat salib, yang menonjol dari salib itu adalah kasih dan keadilan. Karena salib itulah membuktikan tentang kasih Allah. Salib itu membuktikan tentang keadilan Allah. Dan karena kasih, maka Allah harus memberikan anaknya. Amin, saudara. Dan karena keadilan, anaknya harus mati. Konsekuensi dari dosa itu harus ada korban. Dan manusia tidak bisa mengorbankan dirinya untuk manusia. Tidak bisa. Mengapa? Karena saya dan saudara berdosa. Tidak mungkin orang yang berdosa mati untuk orang yang berdosa, supaya orang yang berdosa itu bisa tidak berdosa. Tidak ada, saudara. Hanya orang pribadi yang tidak berdosa, yang tidak mungkin berbuat dosa, itu yang bisa mati menyelamatkan orang yang berdosa. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Tidak ada lagi yang lain, saudara. Dan hari ini saya berbicara tentang kasih secara khusus. Satu waktu saya bicara tentang keadilan. Nah saudara, kasih itu dibuktikan Allah buat kita. Yang pertama saudara lihat, karena begitu besar kasih Allah. Ini yang pertama. Kalau kita berbicara tentang Yesus, kita berbicara tentang kasih. Kasih yang bagaimana, saudara? Di dalam Alkitab ini berkata, karena begitu besar kasih Allah, maka yang pertama, kasih Allah itu adalah everlasting love. Kasih yang kekal. Saudara, dia pakai kata besar. Kata besar ini, saudara, ini bukan big. Kalau kita lihat orang yang gemuk, di sini semua rapi-rapi karena banyak puasa ya. Diatur pola makannya dengan baik, sehat. Big itu bisa diukur. Kalau kita lihat ruangan ini big, besar, kita bisa ukur. Tetapi greatness, the greatness itu besar tetapi tidak bisa diukur. Dan kata greatness itu hanya pada Tuhan. Jadi saudara, kasih Tuhan itu kasih yang besar, yang tidak bisa dapat diukur dengan ukuran manusia. Kalkulator saudara pecah. Saudara mau hitung-hitung, itu nanti muncul huruf E. Apa? Error. Iya. Saudara hitung. Umur saudara, saya kasih rata saja 20 tahun. Kasih rata saja. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Selama 20 tahun berapa banyak oksigen yang saudara sudah hirup? Dan sekarang saudara nanti cari ke rumah sakit, satu tabung oksigen itu harganya berapa? Kalau saudara kali sendiri berapa juta yang saudara sudah habiskan. Tapi itu gratis diberikan Tuhan. Saudara, kasih Tuhan itu everlasting. Artinya kasih Tuhan itu kekal. Makanya saudara lihat, dunia ini ada permulaan. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Wah, ini melebar, so ini panjang sekali, tapi saya coba padatkan. Kasih Tuhan itu, saudara, kita lihat pada mulanya. Saudara, dunia dan alam semesta ini ada mulanya dan ada akhirnya. Tetapi Tuhan itu, Yesus itu tidak ada mulanya dan tidak ada akhirnya. Kalau saya gambarkan dunia itu ada mulanya di sini, akhirnya di sini. Tetapi Tuhan itu tidak ada ujungnya ke sana, tidak ada ujungnya ke sini. Tuhan itu kekal. Dia Alfa dan Omega. Dia tidak ada awal dan dia tidak ada akhir. Itu sebabnya kasih-Nya kepada saya dan saudara pun tidak ada batasnya.
Sehingga hari ini saudara masih ragu dengan kasih Tuhan. Kasihan bodoh. Belum dapat baca, Tuhan di manakah kasih-Mu? Orang tua tidak perhatikan saudara. Kasihan Tuhan, di manakah kasih-Mu? Saudara, kasih Tuhan itu kekal. Ada amin. Mari saudara kita buka dalam satu ayat saja. Yesaya 26 ayat 4. Tidak dapat semua? Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu. Apa? Yang kasih saya. Saudara, saya datang dengan anak saya, anak yang sulung. Kasih saya kepada dia kadang terbatas. Mengapa? Karena saya terbatas. Kasih saya terbatas. Makanya saudara jangan mengharapkan kasih manusia. Karena manusia bisa hari ini baik, besok tidak baik. Kalau yang belum bertobat ya. Iya. Dia bisa hari ini baik sama saudara, besok tidak baik. Tergantung moodnya. Dan juga tergantung pada apa yang kita berikan buat dia. Kalau kita buat baik, dia baik sama kita. Kita buat salah, dia bisa tidak baik sama kita. Itu manusia. Tetapi saudaraku, kasih Tuhan itu bersumber dari pribadi Tuhan sendiri. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Sehingga yang keluar dari dirinya, yaitu kasihnya, tidak mungkin kasih yang tidak kekal. Mengapa? Karena Tuhan itu kekal. Jadi kasih yang keluar dari diri Tuhan untuk saya dan saudara kekal. Sebelum saudara ada di dalam dunia ini, Tuhan itu sama kasihnya. Sesudah saudara berdosa, Tuhan itu sama kasihnya. Sesudah saudara hianati Tuhan berulang-ulang, Tuhan itu tetap sama kasihnya. Bahkan sampai saudara tidak ada di dunia ini, Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya everlasting. Semua berakhir. Amin. Semua bisa berakhir. Kasih Tuhan tidak berakhir. Produk yang canggih sebagaimanapun ada expirednya. Iya sudah. Saudara pergi ke Alfamart. Saudara beli pertama apa? Yang saudara lihat. Kalau saudara mau beli satu barang. Oke, kalau baju kita nggak tahu. Tetapi baju sekalipun tidak ditulis masa expirednya pasti bisa expired juga. Tapi kalau saudara mau beli jenis makanan, minuman, pertama yang saya lihat itu masa expirednya. Jangan karena diskon 50%, beli. Padahal besok sudah expired. Minum sakit perut, baru katakan Tuhan, di mana pemeliharaanku? Ngomong itu. Tuhan bilang kaki ini hikmah. Beli lihat dulu expirednya. Kalau masih 3 bulan lebih, 4 bulan ya, tidak apa-apa, masih baik. Saudara, di masa pandemi corona ini, ya udahlah. Saudara hamba Tuhan juga berburu yang diskon, toh? Berdosa yang diskon, tidak toh? Asal cinta saudara, kesetiaan saudara tidak boleh didiskon. Ada amin? Harus sepenuh hati. Jangan saudara yang cintamu diskon 50%. Saudara lihat masa expirednya kan? Dan saudara, semua di dunia ini ada expirednya. Saya juga ada masa expired. Tadi waktu nyanyi lagu itu yang sampai ajalku, saudara, saya tidak angkat tangan. Sampai ajal ini Tuhan belum ajal, angkat tangan saja sudah. Tapi kita percaya bahwa kita juga ada limitnya. Betul tidak? Mazmur sudah bilang 70-80. Itu pun penderitaan. Artinya semua yang ada di dunia ini, saudara, yang ada di dalam waktu, ini dia. Ini ada di dalam waktu. Kita yang ada hari kemarin, hari ini, bahkan nanti, itu waktu. Kenapa kita sebut waktu? Karena ada kemarin, hari ini, dan ada besok. Itu namanya waktu. Kita ada di dalam waktu, tetapi Tuhan dengan baik tidak ada di dalam waktu.
Dia bisa ada di sini. Dia bisa ada di tengah perjalanan hidup kita. Dia ada di dalam masa depan kita. Sehingga saudara, ketika saudara berdoa terhadap masa depan saudara, Tuhan sudah ada di sini. Dia berkata, don't be afraid. Aku ada di masa depanmu. Dan saudara tahu Tuhan bilang masa depanmu, masa depan yang penuh harapan. Amin. Jadi saudara, Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Kalau hari ini saudara berkata, saya kurang kasih, saya kurang perhatian, dunia saat ini telah kehilangan kasih. Saudara datang dengan uang, dunia punya uang. Saudara datang dengan kepintaran, saudara, dunia punya kepintaran. Saudara datang dengan pengalaman, dunia punya pengalaman, bisa pulang balik ke Mars berulang-ulang. Yang dunia krisis hari ini, saudara tahu apa? Kasih. Anak bisa bunuh orang tua gara-gara harta. Mertua bisa melawan, bisa menghancurkan anak mantu. Karena kurang kasih. Rumah tangga hancur. Kakak adik bisa berkelahi satu dengan yang lain. Mengapa? Kurang kasih. Tapi Yesus datang membawa kasih. Kasih itu masuk. Saudara, tidak ada tembok yang bisa menghalangi kasih. Saudara, kami punya pelayanan yang suka berbagi dengan orang-orang seberang, memberi makan. Ketika kami datang dengan kasih, bukan soal makanan, saudara. Mereka tidak melarang, mereka tidak menghambat kami untuk berbagi dengan mereka. Tetapi kalau saudara datang dengan gereja, dengan teologi, orang bisa menolak, saudara. Makanya saya katakan pemberitaan Injil itu Yesus, dan saudara alami kasih Yesus. Saudara datang dengan Yesus yang adalah kasih, orang tidak akan bisa menolak saudara. Ada amin? Mengapa? Karena dunia telah kering kasih. Dan saya tidak tahu hari ini hati saudara. Apakah saudara sudah penuh dengan kasih Kristus? Jika Kristus ada dalam hidup saudara, saudara penuh dengan kasih Kristus. Amin. Yang kedua, saudara, saya harus cepat. Yang kedua, kalimat selanjutnya, sehingga Yohanes 3:16, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang apa saudara? Percaya. Tidak ada syarat lain selain percaya. Tuhan tidak bilang di sini supaya setiap orang yang S1, S2, S3, SLR, S4 kaburator, bocor-bocor. Tuhan tidak punya syarat begitu. Manusia yang kasih syarat, betul tidak? Kalau kita mau melayani di gereja ini, kamu dari sekolah teologi mana? S-mu berapa? Saya bilang saya punya S. Saya tahu saya punya S5, SD, SMP, SMA, S1, S2. Mau 6 lagi S3, saudara. Tapi saya bilang stop melayani Tuhan. Saudara, Tuhan bilang setiap orang yang percaya. Makanya yang kedua, saudara, kasih yang bagaimana? Kasih yang unconditional love, kasih yang tanpa syarat. Haleluya, saudara. Mari kita buka Roma 5 ayat 8. Luar biasa, saudara, Tuhan kita. Roma pasal 5. Saudara, kalau kenal Yesus sungguh-sungguh, saudara rela untuk mati bagi Dia. Dia Tuhan yang luar biasa, saudara. Roma 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Saudara lihat, ketika saudara kudus, ketika saudara melayani Tuhan, ketika saudara sedang berdoa, ketika saudara sedang memberi, tidak. Ketika apa firman Tuhan katakan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ketika kita masih dengan baik. Ketika saudara sedang nipu orang, di sini tidak, di luar banyak. Ketika saudara sedang cemburu, iri hati, ketika saudara simpan sakit hati, marah, Tuhan sudah mati buat saudara. Tuhan sudah berkorban buat saudara. Dia mengasihi kita bukan karena kita sudah kudus,
Kita sudah suci, kita melayani Tuhan dengan bertetesan, air mata, keringat dan sebagainya. Dan saudara berkata, Tuhan lihat saya berkeringat Tuhan melayani Tuhan. Bukan, dia mengasihi saudara seperti itu. Dia mengasihi saudara ketika saudara sedang terhilang. Kasih Tuhan itu unconditional, kondisi saudara sedang berdosa, tidak layak, tapi dia layakkan saudara. Dia terima saudara sebagai anaknya. Dan syarat cuma satu, you must trust. Engkau harus percaya, itu saja. Tidak ada syarat yang lain. Dia tidak minta uang saudara, dia tidak minta kebun saudara, tapi dia minta hati saudara yang percaya. Kasih Tuhan itu tanpa syarat saudara. Kalau kita mau mendaftar bekerja di satu perusahaan, banyak syaratnya. Umur harus 22, 23 sampai 25 tahun. Ijazah harus S1, pengalaman pekerjaan harus ada, rekomendasi dari pekerjaan sebelumnya harus ada, sehat mental, semua ada syaratnya. Dunia ada syarat. Tapi saya bersyukur punya Tuhan tanpa syarat. Saya bersyukur punya Yesus tanpa syarat. Ada amin. Dia cuma berkata, jika engkau sungguh-sungguh percaya kepadaku, engkau akan menerima kehidupan yang kekal, engkau akan diampuni, engkau akan diangkat menjadi milikku. Dan saudara, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mengalami pemulihan. Saudaraku, oleh sebab itu dengan Tuhan kita tidak perlu pakai syarat-syarat. Amin. Layani Tuhan tanpa syarat. Doa kepada Tuhan tanpa harus mengikuti aturan-aturan, atau ada aturan baru kita doa, ada ibadah baru kita mau ibadah. Saudara, dengan Tuhan itu kita jor-joran, kita berikan yang sungguh-sungguh kita. Saudara, kata yang saya pakai itu kita saudara? Radikal, bahasanya radikal buat Tuhan. Makanya di dalam hidup saya, dalam melayani Tuhan, saya tidak pandang siapa yang undang saya. Mau 2-3 orang saya datang. Mungkin ada hamba Tuhan yang ketika diundang ditanya berapa anggota jemaat yang hadir. Tapi ketika saya tahu firman Tuhan, saya tidak pasang aturan apapun. Mau 1 orang saya datang buat bahas. Saya tidak lihat hal-hal yang lain. Saya hanya lihat kasih Tuhan buat saya. Kalau saudara rasakan ini, saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Saudara akan menjadi anak Tuhan yang semangat melayani. Saudara tidak tunggu didorong-dorong. Ada hamba Tuhan yang 2 orang dorong orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, saya ikut satu KKR, dan kebetulan ada jemaat saya di situ, saudara. Dia ikut satu oma. Nah, saudara tahu kalau oma kalau jatuh itu gimana, saudara? Jadi akhirnya ini sesudah itu dia cerita. Dia bilang, Pak Pendeta, saya sebelum ke KKR, saya sudah minta Tuhan kasih saya kekuatan. Jadi saudara, waktu undangan hamba Tuhan Martyr Pohon maju, dia maju karena dia merasakan kasih Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini bukan orang Indonesia, saudara. Dia dari salah satu daerah kota yang diundang. Lalu dia tumpang tangan kepada ibu ini, dan kemudian dia berdoa. Dan apa yang terjadi, saudara, berdoa, dia bilang, terima kasih Tuhan, terima. Sambil dia dorong. Saudara, ibu ini sudah berdoa di rumah sebelumnya, Tuhan kasih saya kekuatan. Jadi dia pasang kuda-kuda. Saya bilang sama dia, Oma kuat, Oma. Iya, saya sudah berdoa minta Tuhan. Saya bilang, kenapa ya harus pakai dorong-dorong begitu? Oma sudah pasang kuda-kuda. Saya bilang, Oma memang Oma excellent betul. Jadi Oma tidak jatuh? Tidak, saya tidak jatuh karena saya sudah pasang kuda-kuda. Saya Oma lain kali jangan berdiri. Kita di belakang saja juga terima kasih Tuhan. Amin. Artinya kita terima kasih Tuhan. Jangan maju.
maju juga. Kalau tidak buka hati juga, pasti Oma tidak terima toh. Oma media Pak Pendeta, saya pulang kosong. Oma. Jadi saudara yang kekasih, Tuhan terima kita tanpa syarat. Amin. Yang terakhir, mari kita lihat Yohanes kembali kalimat yang terakhir. Saya baca saja dari kata supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara garis bawahi kalimat yang terakhir, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Yesus yang bagaimana? Tadi kasih Yesus yang everlasting, yang unconditional. Yang ketiga, kasih Yesus yang responsible, kasih yang bertanggung jawab. Dikatakan melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kasih Tuhan itu kasih yang bertanggung jawab. Artinya saudara, ketika saudara mempertaruhkan hidup saudara kepada Yesus, saudara ikut Yesus, saudara percaya kepada Yesus, ada jaminan. Itu yang saya katakan di awal, bahwa dunia bisa merampas segala-galanya dalam hidup kita. Dia bisa merampas tubuh kita, dia bisa merampas uang kita, kehidupan kita, tetapi dia tidak bisa merampas jiwa kita. Mengapa? Karena kita sudah letakkan jiwa kita di tangan yang kekal. Dan tangan yang kekal itu menjaga kehidupan kita, menjamin hidup kita hari ini sampai pada masa kekekalan. Sehingga maut tidak bisa merebutnya. Firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah senangmu? Maut tidak berdaya dengan kasih Kristus. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah jamin sampai hidup yang kekal, jangan saudara ragu soal makan dan minum. Jangan saudara ragu tentang apa yang saudara pakai, tentang pasangan hidup saudara, tentang pelayanan saudara, tentang masa depan saudara. Mengapa? Karena Tuhan jamin bagi hidup kita. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya oleh kemurahannya. Kaya bukan soal uang, tapi kita kaya dalam sukacita. Kita kaya di dalam damai sejahtera. Siapa yang bisa buat itu kalau bukan Yesus? Saya baca satu berita di India, satu artis yang sangat terkenal. Sudah ada 5 atau 6 artis yang bunuh diri. Dan salah satunya artis yang lagi naik daun, umur 34 tahun, didapati gantung diri di kamar hotel, di apartemennya. Dan penyelidikan pertama, investigasi yang dilakukan oleh polisi itu karena masalah stres menghadapi virus corona. Mengapa? Karena India itu lockdown, tidak ada pembuatan film, tidak bisa berpergian kemana-mana. Jadi kemungkinan stres gantung diri. Umur 34 tahun. Dan banyak, beberapa lagi ada sekitar 4-5 yang juga mengalami. Artis yang terkenal sudah. Tapi mengapa saya dan saudara dapat survive, bertahan dalam setiap badai hidup kita? Sekalipun goncangan dalam hidup kita, kita bertahan. Mengapa? Karena kita punya Yesus yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Ada amin. Ketika dia ada di dalam hidup kita, setiap badai apapun, saudara, dia bisa tenangkan, termasuk badai di dalam hati kita. Dia mungkin tidak tenangkan badai di luar saudara, tapi dia tenangkan badai di hati kita. Sehingga walaupun badai di luar berkecamuk, tapi kalau hati kita tenang, kita mampu melewati setiap badai. Saudara, kasih Tuhan itu kasih yang bertanggung jawab. Mari kita baca ayat yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, Alkitab mencatat
supaya kita yang percaya kepada nama Anak Allah, kita memiliki kepastian hidup yang kekal. Inilah Injil. Injil itu Yesus. Yesus itu adalah kasih daripada Allah. Kasih yang bagaimana? Kasih yang kekal. Dia berikan untuk kita. Kasih tanpa syarat. Kasih yang bertanggung jawab. Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Injil itu adalah keharusan bagiku. Pemberitaan Injil itu harus. Pertanyaan saya kepada saudara, haruskah saudara makan? Jawabannya, haruskah saudara tidur? Harus. Supaya apa? Saudara makan, saudara tetap hidup. Saudara tidur, saudara memiliki tubuh yang sehat. Haruskah saudara memberitakan Injil? Harus. Mengapa? Karena di luar sana banyak orang yang menuju kepada kebinasaan. Siapa yang mau tolong mereka? Saya dan saudara yang sudah menerima Yesus itu. Kiranya firman Tuhan